Surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah, akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwan saya yang jadi korban. Dia tidak mengetahui apa-apa tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Jadi lengkap, ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Bang, tapi komunikasi Irwansyah sama Hafiz sendiri gimana Bang? Ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya ya rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah.
Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain. Gitu. Bang, selama ini hubungannya Bang, hubungan Irwansyah dengan adiknya seperti apa Bang? Terus ada kecurigaan Bang terhadap adiknya ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu Bang, masa nggak ada kecurigaan Bang terhadap Ya, pasangan ini? jadi begini, Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua.